Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wala quwata illa billah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga salat tercurah kehariban junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian kita memasuki bab kedua yaitu tokoh pendiri. Nah, yang dimaksud ini adalah tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai khitah atau mempunyai dasar perjuangan. Ya, beliau dalam hal berjuang di dalam Muhammadiyah maupun dalam organisasi Islam Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu mempunyai prinsip. Pertama itu tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain, terutama organisasi Islam yang lain. Beliau tidak menduakan. Kemudian beliau juga tidak mendendam, tidak marah, tidak sakit hati jika dicela maupun dikritik. Dan yang ketiga, beliau juga tidak sombong dan juga tidak berbesar hati jika menerima pujian. Beliau juga tidak jupria ya. Jupria ini kepanjangan atau kependekan dari ujub, kikir, dan ria. Kemudian yang kelima, mengorbankan harta benda, pikiran, tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Kemudian yang terakhir yaitu beliau bersungguh hati terhadap pendirian. Ini adalah khitah atau prinsip Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah ya. Beliau itu Muhammadiyah tumbuh dan besar hingga sekarang karena jasa beliau mendirikannya. 1 abad lebih Muhammadiyah itu sudah berdiri dan mempunyai peran penting dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai nama kecil yang bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis yang lahir dari ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ini adalah ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Kiai Haji Abu Bakar juga seorang ulama ya dan juga khatib di Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Ibunya adalah Siti Aminah, putri dari Kiai Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Jogja. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika masa kecil beliau itu termasuk anak yang cerdas, santun, dan menjadi teladan bagi teman-temannya. Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bernama Siti Walidah, termasuk satu rumpun nasab yakni putri Kiai Haji Muhammad Fadil bin Haji Ibrahim. Nah, pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dikaruniai 6 anak yaitu Johana, Sirot, Siti Bushro, Siti Aisyah, Irfan, dan Siti Juhara. Nyai Ahmad Dahlan menjadi tokoh utama gerakan Aisyah yang didirikan pada tahun 1917. Jadi Aisyah atau perempuan Muhammadiyah itu didirikan pada tahun 1917 di mana di Yogyakarta. Ya, Kiai Haji maksud Ustadz Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan adalah seorang istri yang selalu setia mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, berjuang dalam Muhammadiyah hingga wafat pada tahun 1923 ya. Oke, sedangkan Nyai Ahmad Dahlannya wafat pada tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, yakni 23 tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar pemikiran tokoh pembaharu Islam. Nah, di antaranya adalah pertama itu Ibnu Taimiyah, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Afduh, dan Rashid Ridho. Ini adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam ya, atau pembaharu membuat Islam itu lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian buah pemikiran tokoh-tokoh tersebut itu mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga menurut beliau pemahaman keagamaan yang benar dengan melaksanakan gerakan tajdid. Tajdid itu adalah pembaharuan. Apa saja tajdid itu? Yaitu purifikasi dan atau pemurnian kembali
kepada ajaran Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan juga nanti tajdid ya, tajdid yaitu pembaharuan dalam hal menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, nanti akan Ustadz jelaskan apa itu tajdid secara pemurnian dan juga tajdid secara pembaharuan. Pada tahun 1912, Kiai Haji Dahlan mendirikan organisasi Islam pertama yang di Indonesia yang bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah, 8 Zulhijjah ini mengandung pengertian sebab tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah itu adalah peristiwa yang sangat penting, yaitu umat Islam menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tanggal 8 Zulhijjah di mana umat Islam di segala penjuru itu memulai ibadah haji dengan melepas semua pakaian kebesarannya dan melepas semua tanda pangkat, diganti pakaian ihram ya, yang putih-putih itu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara the heads not, semuanya hanya hamba Allah untuk taat mengabdi kepadanya dengan kedudukan yang sama. Kemudian tanggal 9 Zulhijjahnya itu yaitu hari Arafah. Ya, semua orang yang berhaji harus melakukan wukuf atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Taqarrub ilallah. Nah, kemudian tanggal 10-nya semua orang yang berhaji melakukan penyembelihan kurban di Mina, yaitu jiwa kurban ini ditanamkan ke Haji agar Muhammadiyah suka berkurban atau suka berjuang dengan ikhlas tanpa mengenal pamrih atau mencari imbalan. Kemudian karena ketiga peristiwa tersebut, ya itu mendasari Kiai Haji Dahlan untuk dimiliki agar semua warga Muhammadiyah itu mempunyai persamaan hak ya. Kemudian taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga berkurban dengan ikhlas, berjuang dengan ikhlas untuk menegakkan agama Allah demi mendapatkan keridhoannya. Kemudian dasar perhitungan kelahiran Muhammadiyah menggunakan tahun Hijriah ya, tahun Miladiyah dengan dasar pertimbangan seperti diterangkan di muka. Sejak awal Kiai Haji Dahlan menetapkan bahwa Muhammadiyah itu bukanlah partai ya, tapi adalah organisasi sosial keagamaan, organisasi masyarakat Islam. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Dahlan juga aktif di Jamiatul ya, kemudian di Budi Utomo dan juga Syarikat Islam. Terus pengajian-pengajian yang diadakan pada waktu perintisan Muhammadiyah itu ada Ikhwanul Muslimin, Priyo Utomo, Takwinuddin, atas Wanu Al-Birri, Wal Fajri, dan sebagainya. Ada juga nanti Al-Asr ya, pengajian Al-Asr, pengajian Al-Maun dan sebagainya. Kemudian ada juga pengajian SAFT ya, Sidik Amanah, Fatonah Tabligh. Nah, karena jasa-jasa Kiai Haji Dahlan pada masa kehidupan bangsa Indonesia ya, karena masa pemerintahan kemerdekaan, maka pemerintah itu menetapkan bahwa Kiai Haji Dahlan itu sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 637. Nah, Kiai Haji Dahlan wafat dan dimakamkan pada Kota Gede Yogyakarta. Nah, adapun kenapa jadi Kiai Haji Dahlan itu ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional? Karena yang pertama itu mempelopori kebangkitan umat Islam ya, bahwa nasibnya sebagai bangsa yang terjajah harus berbuat ya, dan belajar dan berjuang. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Dahlan dengan organisasi Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat sebagai dengan dasar iman dan Islam. Kemudian dengan organisasi Muhammadiyah juga Kiai Dahlan telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dan juga dengan gerakan perempuan Muhammadiyah yaitu Aisyah telah mempelopori kebangkitan perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Itu adalah tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.